Dan pada malam hari ini nanti Bapak Direskrimum Polres Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kapit Propam Polres Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dan terlapor dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022, dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Regulo Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka, dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara dari Krimkum itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, apa pemicu awal terjadinya pemukulan, Pak? Dan ini saya ngelapor, Pak, untuk yang pihak yang satu lagi yang dilaporkan apa, Pak? Iya, jadi memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan saudara dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan, sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Pak, hanya ingin penegasan aja, Pak, apakah malam ini si tersangka yang sudah tersangka langsung dilakukan penahanan, Pak? Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Pak, keikutsertaan ayah dari tersangka itu apakah hanya sebatas pembiaran atau memang ada mengarahkan untuk membiarkan untuk mengarahkan terjadinya penganiayaan itu, Pak? Ya, untuk proses terkait dengan saksi-saksi maupun orang-orang yang ada di sekitar masih kita dalami. Tentunya kami dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bipropam Polda Sumut untuk menentukan pendalaman dan hasil penyidikan lebih lanjut. Demikian. Pak, untuk inisial itu apakah wanita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tanggal 28 Februari itu kan sudah tahap penyidikan. Ya. Nah, kenapa pada malam hari ini baru dia
sudah jadi tersangka tanggal 5 April? Ya, yang pertama untuk rekan kita atas nama D itu adalah perempuan dan ini adalah teman daripada saudara pelapor. Kemudian kenapa kasus ini baru tanggal 25 hari ini kita naikkan? Karena atas saudara pelapor itu melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga baru beberapa hari yang lalu saudara pelapor datang di Medan dan kita lakukan penyidikan terhadap pelapor. Hubungan pelapor sama terlapor Pak, apakah teman sifat berteman atau bagaimana? Ya, hubungan antara pelapor dengan terlapor sebelumnya adalah teman. Ya, teman. Ya. Pak, soal sengketa laras panjang yang diperintahkan oleh AKBP AH untuk diambil, kemudian diberikan beberapa orang lainnya, itu bagaimana Pak? Ya, untuk yang keterangan lain-lain itu akan kita dalami pemeriksaan dan sebagaimana saya sampaikan kita akan bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kami Bid Propam pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Yang menjadi korban adalah Ken. AKBP Hairudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf N Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara H dievaluasi dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai KKP Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Pak, ini kejadian kedua kalinya AKBP AH melakukan terlibat dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya 2017 juga pernah. Apakah itu juga akan memperberat atau seperti apa? Yang kami ketahui, sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari, ada masih. Ini yang 2017 belum kami terima laporannya. Apakah ditanya juga ke BP AH ini Pak? Kenapa? Apakah ikut ditanya juga sama seperti anaknya atau bagaimana? Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Artinya Pak, status menjadi tersangka atau bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi kode etik, kita masih melakukan penahanan tersangka. Pak, kira ancaman apa kira-kira sanksinya kalau jika terlibat? Ancamannya bisa demosi, bisa ditempatkan tempat khusus. Pak, terkait dengan kronologis ayahnya ini pada saat kejadian itu kan ada memerintahkan untuk menggunakan senjata laras panjang, dan apakah itu tidak dikenakan pasal pengancaman dan yang lainnya Pak? Nah ini masih kita dalami, apakah ada senjata replika yang digunakan, kita belum tahu ini, masih kita dalami. Nanti kalau sudah kita dalami, kita kasih kepada rekan kami ini. Waktu peristiwa penganiayaan memang ada AKBP Hairudin di TKP Pak? Ya saat kejadian itu disaksikan oleh orang tuanya. Kalau pengakuan orang tuanya ini apa saja yang terjadi Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata? Pak? Nah di situ kalau kami sementara kemarin itu dia dibiarkan untuk berkelahi supaya tuntas malam itu. Tidak senjata pada malam hari itu. Nah itu masih kita dalami, apakah ada senjata atau tidak. Kalau dari keterangan orang tua tersebut, sementara belum tahu kita, masih kita dalami. Jadi rekan sekalian, yang pertama untuk status daripada terlapor atas nama AH itu malam juga dia akan dilakukan proses penahanan oleh BPSN Polda Sumatera Utara yang akan terbukti pada pasal 351 ayat 2 KUHP. Kemudian terhadap orang tua terlapor AKBP AH juga akan malam ini juga akan ditempatkan tempat khusus di Propam Polda Sumatera Utara sambil menunggu proses sidang kode etik. Ya. Dan yang satu sudah dicopot jabatannya sejak tanggal 3 April ya, 3 April tahun 2023 ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dan jabatannya sebagai KBO Direksi Narkoba Polda Sumatera Utara sejak tanggal 3 April. Ya, saya minta ini adalah sebuah dipahami bahwa yang seterusnya adalah dan melanggar pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Sumatera Utara.